Ekspresi pria itu pun tidak tergerak. Jujur, dia begitu besar tidak pernah melihat begitu banyak uang. Tapi pria itu melihat ke arah lain, memaksa dirinya tidak melihat cobaan uang itu. Pria itu melihat wajahnya yang tampan. Mendengar ucapan itu, dia pun tersendak. Hanya saat ingin berkata, dia pun batuk. Tidak bisa ditahan. Wajahnya pun memucat. Wanita di dalam rumah melihat ini pun dengan cepat mengambil obat dan air untuk pria itu. Pria itu melihat uang itu dan berkata, "Pergilah, uang yang tidak jelas aku tidak mau." Mendengar penolakan ini, Dion juga tidak terkejut. Melihat pria itu dan tersenyum. "Mereka berjanji untuk melepaskan anakmu, kan?" Dion tidak terburu-buru, seperti sudah memegang hal yang penting. Pria itu mendengar ini pun terdiam, namun tidak berkata apapun, hanya mengusir Dion. "Rumah ini terlalu kecil, tidak bisa menerimamu." Dion tidak menanggapi. Hanya terus menggoyahkan pria itu dan berkata, "Bagaimanapun aku adalah orang hebat di kota ini. Mengapa kamu terburu-buru mempercayai orang yang tidak ada apa-apanya dan tidak mempercayaiku? Siapa mengatakan orang itu adalah mafia?" Pria itu menyangkal. Hanya mungkin dirinya akan mengatakan kata yang salah. Wajah pria itu menjadi serius. "Mereka berjanji padamu, jika hari ini kamu pergi memberontak dan berpura-pura meninggal, apa keluarga kami akan membayar kalian? Dan juga anakmu yang masuk penjara karena merampok juga akan kembali ke rumah, kan?" Wajah pria itu berubah, seperti terungkap oleh Dion. Wajahnya terlihat buruk. "Keluarlah kamu." Pria itu pun terburu-buru dan batuk. Dion pun tidak menghiraukannya lalu berkata, "Apakah kamu pernah berpikir kalian dulunya menandatangani surat hitam putih denganku? Jika kalian berubah pikiran, kalian mungkin bisa merusak keluargaku. Namun di depan hukum, kalian harus membayar semuanya." Pria ini mendengar itu pun wajahnya berubah lalu berkata, "Apa yang kamu katakan?" Dion terus berkata, "Dan anakmu sudah memijakku. Walaupun anakmu keluar bisa bagaimana, aku tetap bisa membuatnya masuk kembali. Kamu bilang, apakah ada orang yang akan membantumu lagi?" Wajah pria itu semakin serius. "Kamu mengancamku, ya?" Dion tersenyum padanya. Dia adalah orang yang pintar dalam berkompromi. Di bawah kekuasaannya, pria ini akan ditaklukkannya. Memikirkan ini, dia pun kembali berkata, "Tidak mengancammu, hanya mengatakan kebenaran padamu." Dion berdiri di sini, namun pria itu merasa seperti banyak barang yang dilempar ke arahnya, membuatnya susah bernapas. Akhirnya pria itu pun berkata, "Baiklah, aku setuju denganmu." Dion tersenyum. "Uang ini bisa kamu gunakan untuk menenangkan orang yang akan memberontak. Seharusnya akan sisa banyak. Gunakan untuk pengobatanmu. Mengenai anakmu, tenang saja. Terhadap orang yang mengikutiku, aku tidak akan membuatnya menderita." Duluan mengancam dan lembut, banyak orang yang tidak bisa menolaknya, termasuk pria ini. "Terima kasih," ucap pria itu sambil menunduk dan air mata pun menetes di wajahnya. Dion tersenyum dan kembali ke mobil.
Awalnya pria ini akan berpura-pura mati karena orang berbuat onar. Saat itu akan ada banyak wartawan. Asalkan ada orang yang membakar, wartawan pasti akan mengarah pada itu. Ini adalah sejarah hitam pada keluarganya. Mengenai peresmian dan ada orang yang mati adalah hal yang sial. Tidak dipungkiri, orang di balik ini sungguh berencana. Namun pria itu pasti ada jaringan pemerintahan. Apakah orang itu Neko? Barusan dia meletakkan ponselnya di mobil. Dion mengambil ponsel dan melihat orang yang mengikuti Cindy. Memang benar jika Dion menyuruh orang mengikuti Cindy. Namun itu demi keamanannya. Jika dia tidak ingin berada di rumah, maka biarkan dia bebas dan mengganti cara lain untuk menjaganya. Dion melihat ponsel sejenak. Sekarang sudah pukul 9. Ada masalah apa? Dion dengan cepat menelpon. Ada apa? Orang di balik telepon berkata, Nyonya sekarang sedang menuju rumah sakit. Sekarang sudah sampai. Saya merasa ada yang tidak beres. Orang itu sangatlah berprasangka. Walaupun sekarang Cindy hamil, datang ke rumah sakit untuk mengecek bukanlah hal aneh. Namun dia merasa ada yang aneh. Dion tiba-tiba teringat kata Cindy untuk menggugurkan kandungannya. Dia pun berkata, berikan alamat padaku. Aku segera ke sana. Kamu lihat dulu apa yang dilakukan Cindy di dalam. Jika melakukan hal yang menyakiti anaknya, kamu harus menggagalkannya. Dion tanpa ragu menyalakan mobil. Dion menelpon perusahaan, mengatakan dia tidak bisa hadir pada acara peresmian karena ada hal penting. Orang yang menjaga di depan pintu, Dion pun dengan bosan melihat ke arah pintu. Halo, Dion masih belum berangkat? Suara dari telepon dengan sangat lembut. Ya, Jenny dengan heran melihat jam. Sekarang sudah jam 9.45. Dari perusahaan ke tempat itu perlu 1 jam. Namun pria ini belum berangkat. Mana mungkin? Hal itu pun terlihat aneh. Kamu benar-benar melihat Dion masuk ke dalam? Jenny bertanya. Mendengar nada bicara Jenny, orang itu pun melemah. Jam 7 saya melihat dia masuk ke mobil dan terus mengikutinya. Di tengah jalan kehilangan. Namun saya melihat Dion itu di dalam mobilnya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal-awal? Jenny dengan marah berkata. Dion ini memanglah tidaklah mudah. Dia sudah sangat berjaga namun masih kehilangannya. Jenny masih tidak begitu mengenal kota ini sejelas Anthony. Dengan cepat dia menelpon Anthony. Dion hilang. Orang yang mengikutinya kehilangan jejaknya. Sekarang tidak mungkin berada di kantornya. Anthony dengan tenang berkata, hari ini aku tidak bermaksud membiarkannya pergi begitu saja. Pria ini terlalu hebat. Caranya membalikkan suasana sangatlah hebat. Mendengar ucapan Anthony, Jenny pun menjadi tenang. Dia pun bertanya, kamu melakukan apa? Kamu lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Dion sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dia tidak mungkin akan hadir di peresmian. Ucap Anthony dengan tenang. Cindy, apakah kamu akan keberatan jika aku memanfaatkanmu? Tapi bukankah orang memang digunakan untuk dimanfaatkan? Anthony pun meneguk tehnya.